Halo semuanya, selamat datang di channel Karel Official. Di video kali ini, kita bakal ngebahas dunia pemrograman web, dari cara belajarnya, teknologi yang digunakan, sampai tips dan sumber belajar buat kamu yang pengen jadi web developer, dari nol sampai pro. Gak perlu takut kalau kamu masih buta banget soal coding. Di sini, kita bahas semuanya dari dasar, step by step, biar gampang kamu pahami. Intinya, video ini cocok banget buat kamu yang punya mimpi buat jadi web developer handal. So, kalau kamu pengen tahu gimana caranya mulai karir di dunia web development, tonton video ini sampai habis ya. Oke, pertama-tama, apa sih pemrograman web itu? Simpelnya, pemrograman web adalah proses membuat dan mengembangkan situs web atau aplikasi berbasis web yang kita akses sehari-hari, kayak Instagram, Tokopedia, atau bahkan website ini. Nah, di dunia pemrograman web, ada dua sisi utama, front-end dan back-end. Front-end itu seperti apa yang kamu lihat langsung di layar gadgetmu. Tampilan website, desain yang menarik, tombol-tombol interaktif, semuanya deh. Sedangkan back-end itu lebih ke dapur dari sebuah website. Disinilah server, database, dan logika aplikasi bekerja keras di balik layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kalau diibaratkan, front-end itu seperti tampilan restoran yang cantik dan menarik, dan back-end itu dapurnya yang menyiapkan semua makanan lezat. Buat kamu yang masih pemula banget, tenang aja. Ini dia alur belajar yang bisa kamu ikuti step by step. Pertama, kuasai dulu dasar-dasar web. Mulai dari HTML untuk membangun struktur website, CSS untuk mengatur tampilan dan desain website biar menarik, dan JavaScript untuk membuat website kamu jadi interaktif dan dinamis. Setelah itu, kamu bisa mulai pelajari front-end frameworks populer, seperti React.js, Vue.js, atau Angular. Nah, kalau kamu tertarik untuk menyelami dapur di website, pelajari back-end development dengan memilih bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, Django Flask, Ruby, dan masih banyak lagi. Pahami juga cara kerja server, routing, dan REST API. Jangan lupa pelajari database seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Terakhir, kuasai versi kontrol dengan Git and GitHub. Dan yang paling penting, build project. Bikin portfolio dengan project nyata untuk menunjukkan skill kamu ke dunia. Di dunia pemrograman web, ada banyak banget teknologi canggih yang digunakan. Tenang, kamu nggak perlu langsung hafal semuanya kok. Berikut beberapa teknologi populer yang sering digunakan. Untuk front-end, ada HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, Angular, Tailwind CSS, dan Bootstrap. Sedangkan untuk back-end, ada Node.js, Express.js, Laravel, Python, Django Flask, dan Ruby on Rails. Untuk database, ada MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan Firebase. Selain itu, ada juga tools penting lainnya seperti Git, GitHub, Postman, dan VS Code. Ingat, fokus pelajari satu persatu dan jangan terburu-buru. Chapter 4, Sumber Belajar. Nah, ini dia yang paling banyak ditanyakan. Di mana sih tempat belajar pemrograman web yang berkualitas dan gratis? Tenang, banyak banget kok. Pertama, kamu bisa manfaatkan website belajar coding gratis seperti freecodecamp.org, libertyschools.com, dan developer.mozilla.org. Kedua, kamu bisa belajar lewat YouTube channel keren seperti Web Programming Pass, Traversy Media, The Net Ninja, dan Programming with Mosh. Ketiga, manfaatkan platform kursus online seperti Decoding, Build with Angga, dan Udemy yang sering banget ngasih diskon gede-gedean. Intinya banyak jalan menuju Roma, jadi web developer. Chapter 5, Tips jadi Web Developer Pro. Buat kamu yang punya mimpi buat jadi web developer profesional, ini dia tips G2 dari Karel Official. Pertama, konsisten belajar dan praktik tiap hari. Ingat, practice makes perfect. Kedua, bangun portfolio dengan project nyata. Ini penting banget buat nunjukin skill kamu calon employer. Ketiga, ikut komunitas, forum, dan open source project. Selain nambah teman, kamu juga bisa belajar banyak dari developer lain. Keempat, pelajari soft skill juga, seperti komunikasi, problem solving, dan teamwork. Kelima, update terus dengan teknologi terbaru. Dunia IT itu dinamis banget, jadi penting buat kamu untuk terus belajar hal baru. Dan yang paling penting, jangan takut salah. Salah itu bagian dari proses belajar. Chapter 6, Penutup. Itu dia guys, panduan lengkap buat kamu yang mau masuk ke dunia pemrograman web. Dari nol sampai bisa jadi senior developer. Intinya, semua orang bisa kok jadi web developer. Asalkan ada niat, tekad, dan usaha yang keras.
Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Tulis juga di komentar, kamu lagi belajar apa sekarang? Atau teknologi favoritmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat ngoding. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk mulai belajar pemrograman web. Ingat, perjalanan menjadi seorang web developer memang penuh tantangan, tapi percayalah, hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kamu keluarkan. Jangan lupa untuk terus asah kemampuan, dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.